Mah, baju papa udah rapi belum ya? Wah, papa sudah keren. Mama juga udah siap. Ada adik-adik di rumah nih. Kita sapa dulu yuk. Halo adik-adik, sudah siap untuk ibadah online service? Tapi sebelum kita mulai, kita doa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk online service hari ini. Sekarang kami akan memulai ibadah kami. Tolong kami supaya kami dapat mengikuti online service dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Wah, kalian pasti penasaran kan kita mau pergi kemana? Eits, jangan dikasih tahu dulu. Gimana kalau adik-adik di rumah mendebak dulu kata-kata kita mau kemana? Oh, main tebak kata ya? Yap, benar. Jadi nanti akan muncul kata-kata dan gambar di layar. Adik-adik tinggal memasukkan hurufnya di bawah gambarnya nanti. Oke, kita beri contoh dulu ya. Ada ayam untuk huruf A, kemudian kelinci untuk huruf K, dan yang terakhir ada ular untuk huruf U. Berarti hurufnya ada A, K, dan U. Kata yang dimaksud pasti aku. Mudah kan? Kalau gitu, sekarang kita lanjut ke gambar kedua. Gambar ketiga. Dan yang terakhir, gambar keempat. Yang ini sedikit lebih panjang ya. Sudah berhasil semua? Ada kata apa saja tadi? Yuk kita ulang dari kata pertama yuk. Kata pertama tadi aku. Siap? 1, 2, 3. Aku mau ke istana. Wah, pinter-pinter ya Kak adik-adik kita. Kita memang mau ke istana. Aku memang diundang oleh raja untuk pergi ke istana. Aku sudah tidak sabar untuk bertemu dengan raja. Penasaran kan kenapa kita dipanggil raja? Yuk ikuti kita. Ayo kita pergi ke istana dan memuji Tuhan dengan sukacita. Ready to have fun in praising Jesus today? Let's make some noise. Semuanya boleh bertepuk tangan seperti ini. Dan ikuti kakak-kakak ya. In 1, go. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia.
let's praise God together. You ready? Ready? Come on, sing with us. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. Come on. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. Come on, sing God Almighty. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Come on, louder. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Come on. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. 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 Come on, shout hallelujah. Aku senang kalian bersama adik-adik di rumah bisa memuji Tuhan dengan antusias. Hai saudara, apakah kamu tahu mengapa aku memanggil engkau dan istrimu ke istana ini? Maafkan kami Tuan, kami tidak tahu Tuan. Apakah kamu ingat akan hutangmu? Iya, kami ingat Tuan. Apa kamu juga ingat bahwa hari ini adalah hari pembayaran hutangmu? Maafkan kami Tuanku Raja, tapi kami belum bisa membayarnya. Karena kami baru membuka usaha baru sehingga kami belum memiliki banyak untung. Janji adalah janji. Seharusnya kalian berdua mendapatkan hukuman karena sudah melanggar perjanjian. Maafkan kami Tuan, kami berjanji akan membayarnya secepatnya Tuan. Tolong jangan hukum kami Tuanku Raja, kami akan bekerja lebih giat lagi. Baiklah, hari ini aku membebaskan kalian berdua. Anggap saja hutang kalian sudah lunas sebagai hadiah dariku. Benarkah Tuan, hutang kami yang sebegitu besarnya dilunaskan? Terima kasih Tuan, terima kasih. Raja memang terkenal sangat baik hati dan juga murah hati. Kami akan selalu mengingat kebaikan Raja. Mah, kita beruntung banget ya hari ini. Iya, Raja sangat baik pada kita. Renner, Halo Richard, halo. Hai. gimana kabarmu? Baik, baik. Nih, aku tahu kamu pasti bawa sesuatu buat aku, ya kan?
Iya sih, aku bawa uang ini untuk membayar hutang-hutangku. Tapi aku tidak bisa memberikannya hari ini karena anakku yang lagi di rumah itu sedang sakit. Jadi aku harus memberikannya obat dan aku harus memakai uang ini. Maaf ya. Apa? Kamu nggak bayar utangmu? Gitu? Kamu nggak mau bayar? Tunggu. Nggak mau bayar. Kasih aku beberapa minggu lagi, aku pasti akan membayarnya. Pasti akan membayarnya. Tidak. Aku juga butuh uang itu. Kalau nggak ada uang itu, usahaku gimana? Aku akan... Sabar, Pak. Kan ingat kejadian dari pagi, Raja sudah mengampuni kita. Aku jadi teringat akan cerita di Alkitab. Ada seseorang yang sudah diampuni hutangnya oleh Raja. Tapi dia gak mau mengampuni temannya. Akhirnya Raja menghukum dengan memasukkannya ke penjara. Benar juga. Kalau begitu, maafkan aku ya. Tadi aku terlalu emosian. Gini aja. Kamu gak usah pikirkan hutangmu. Hutangmu aku anggap lunas. Uang itu kamu bawa aja. Belikan obat buat anakmu. Dan nanti kalau kamu butuh apa-apa, langsung aja hubungin aku. Wah, sungguh Richard? Sungguhan? It's okay. Wah, terima kasih ya. Kamu memang teman yang sangat baik. It's okay, I forgive you. Demikian adik-adik, karena Tuhan Yesus sudah mati untuk kita dan menebus dosa kita. Karena itu kita juga harus bisa mengampuni orang-orang yang bersalah pada kita. Katakan bersama dengan kakak, I forgive you. Sekali lagi, I forgive you. Who love Jesus so deeply, please put your hands up in the air, above your head, and let's sing this song to show how deep is our love. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you. Sing it with your heart.
Sing this. I love you, I love you, I love you. Express it. I love you, I love you, I love you. Oh yes, we. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow holy as I love you, I love you, I love you. Yes, we love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow holy as I love you, I love you, I love you. We love you. I love you, I love you, I love Jesus. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow holy as I love you, I love you, I love you. Yes, we do. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow holy after you. And my heart will follow holy after you. One more time. Oh, love you. And my heart will follow holy after In count of 3, let's give him the best kiss. 1, 2, 3. We love you, Jesus. We love you more than anything in this world. And we know that you love us even more. In the name of Jesus, we are ready to hear and listen to the word of God. In the name of you we pray. Amen. Shalom adik-adik, selamat beribadah. Sekarang hari ini kita beribadah kembali. Kakak percaya hadirat Tuhan juga bersama-sama dengan kalian. Nah, sebelum kakak menyampaikan firman Tuhan, kakak mau bertanya ini buat adik-adik yang ada di rumah. Siapa dari kalian yang pernah jengkel sama teman? Pernah marah sama saudara? Coba angkat tangannya. Nah, kakak juga angkat tangan nih. Itu tandanya kakak juga pernah jengkel, pernah marah. Biasanya nih, kalau kita jengkel sama seseorang, kita marah sama seseorang, kira-kira mau main lagi nggak sama teman kita itu? Kadang-kadang nih ya, waktu kita jengkel, kita sempat bilang seperti ini, I don't want to play with you. Kita nggak mau main lagi sama teman kita itu. Soalnya kamu gangguin aku. Aku marah, aku nggak suka. Adik-adik, hari ini kakak akan sampaikan kebenaran firman Tuhan tentang mengampuni. Coba katakan sekali lagi dengan kakak, mengampuni. Good. Mengampuni itu apa? Mengampuni adalah memaafkan kesalahan orang lain. Tidak mengingat-ingat kesalahan orang lain, tidak membalas kesalahan orang lain. Seperti tokoh di Alkitab ini, tokoh yang sudah sering kita dengar. Orang ini adalah namanya Yusuf. Yusuf memiliki banyak saudara. Saudaranya ada 11. Dan Yusuf adalah anak yang sangat dikasihi oleh papanya. Suatu hari Yusuf diberi baju yang indah, baju berwarna-warni. Hal itu membuat saudara-saudaranya nggak suka.
saudara-saudaranya jadi iri, jadi nggak suka sama Yusuf. Dan karena saudara-saudaranya tidak suka, maka saudara-saudaranya memiliki niat yang jahat terhadap Yusuf. Suatu saat, waktu saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba, Yusuf disuruh oleh papanya untuk menemui saudara-saudaranya itu. Dan disinilah adik-adik niat jahatnya itu dilakukan oleh saudara-saudaranya. Suatu kali, waktu Yusuf datang, saudara-saudara itu sudah memiliki niat membuang Yusuf di sumur. Sumurnya kering. Yusuf ditaruh di sumur itu. Bukan hanya itu aja. Ketika saudara-saudaranya melihat ada rombongan orang kaya yang akan pergi ke Mesir, saudara-saudara Yusuf memiliki niat jahat untuk menjual Yusuf kepada orang-orang kaya itu. Dan Yusuf akhirnya dijual, dibawa ke Mesir menjadi budak. Nggak hanya sampai di situ adik-adik. Yusuf waktu tinggal di Mesir menjadi budak, bekerja di rumah Potifar. Waktu itu istri Potifar juga memiliki niat yang jahat juga. Mengajak Yusuf untuk berbuat dosa, tapi Yusuf nggak mau. Yusuf tahu karena Tuhan Yesus itu selalu bersamanya. Dia tidak mau melakukan dosa. Karena tidak mau melakukan dosa, akhirnya Yusuf dibawa ke penjara, dimasukkan ke dalam penjara. Dan sampai di dalam penjara pun Yusuf tetap percaya bahwa Tuhan selalu bersamanya. Sampai di situ, Yusuf di dalam penjara tetap mengasihi Tuhan, dan akhirnya Tuhan mengangkat Yusuf. Yusuf dijadikan penguasa di Mesir karena bisa mengartikan mimpinya raja. Setelah itu, setelah tahun berganti, maka terjadilah sebuah kelaparan di Israel. Dan waktu itu saudara-saudaranya Yusuf yang tinggal di Israel, dia nggak punya bahan makanan lagi. Dia harus mencari makanan, nggak gitu nanti perutnya lapar. Dan saudara-saudaranya ini pergi ke Mesir. Karena di Mesir itu banyak makanan. Yusuf sudah menyiapkan semuanya. Karena Tuhan sudah memberikan mimpi dan Yusuf mengartikannya dengan betul. Dan akhirnya persediaan makanan itu sudah siap. Dan saudara-saudaranya datang kepada Yusuf. Saudara-saudaranya nggak tahu kalau itu adalah Yusuf, penguasa Mesir. Waktu mereka datang kepada Yusuf, Yusuf tahu adik-adik. Ini saudara-saudaraku yang dulu sudah menjual aku ke Mesir. Lalu apa yang dilakukan? Apakah Yusuf marah? Harusnya marah ya, tapi Yusuf tidak marah. Yusuf memilih untuk mengampuni saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya waktu diberitahu, akulah Yusuf, aku adalah saudaramu. Mereka terkejut. Hah? Yusuf? Kamu Yusuf? Kakak yakin waktu itu saudara-saudaranya begitu tahu bahwa itu adalah saudaranya, dia akan minta maaf. Sorry Yusuf, maafkan kami. Kami dulu berbuat jahat kepadamu. Adik-adik, Yusuf memilih untuk mengampuni, berdamai dengan saudara-saudaranya. Yusuf tidak mengingat kesalahannya. Yusuf bahkan menyiapkan pesta perjamuan menyambut mereka. Tuhan Yesus juga sudah memberikan teladan buat kita. Tuhan mengampuni dosa kita. Tuhan tidak pernah mengingat-ingat kesalahan kita. Kalau Tuhan mengingat, banyak sekali kesalahan kita. Tapi itu tidak dilakukan oleh Tuhan Yesus. Maukah hari ini kita memiliki sikap hati yang mau mengampuni? Lalu, bagaimanakah caranya supaya kita memiliki hati yang mudah mengampuni? Supaya kita bisa punya hati yang mudah mengampuni orang lain, teman-teman kita, bahkan papa dan mama, ada dua hal yang kita mesti ingat baik-baik. Yang pertama adalah segera berdamai. Ikuti Kak Papa lagi bilang, segera
berdamai. Artinya apa? Segera berdamai itu artinya kita nggak mau lama-lama hatinya marah, kesal karena seseorang, mungkin adik ya, buat salah sama kita. Misalnya datang kemudian pinjem mainan kita nggak bilang-bilang, terus mainannya jadi rusak, kita jadi kesal, jadi marah. Tapi waktu itu kita mau segera berdamai. Caranya begini, kalau misalnya adik nggak bisa bilang maaf karena masih kecil ya, atau adiknya itu nggak mau minta maaf, it's okay, karena kita anak Tuhan Yesus yang hatinya mudah mengampuni. Karena kita mau segera berdamai, maka kita yang bilang, it's okay, I forgive you. Walaupun adik kita mungkin nggak minta maaf. Apalagi kalau adik kita itu udah minta maaf loh ya, udah bilang gini, sorry, nggak sengaja. Maka ayo kita langsung bilang, it's okay, aku maafkan kamu, gitu ya. Jadi kita nggak mau adiknya sudah datang minta maaf, kita masih bilang gini, nggak mau. Siapa yang pinjem-pinjem mainan nggak bilang-bilang, kita masih marah-marah. Enggak ya, karena kita suka berdamai. Kita mau segera berdamai, cepet-cepet berdamai, nggak tunda-tunda lagi. Kalau yang tadi di cerita Alkitab, yang Yusuf tadi, kalau kalian baca di Alkitab, saudaranya Yusuf itu nggak minta maaf duluan loh, tapi Yusuf yang langsung memeluk mereka. Tandanya Yusuf sudah memaafkan mereka. Ingat ya, yang pertama segera berdamai. Jangan tunda-tunda lagi, jangan berlama-lama dengan hati yang marah dan kesal. Yang kedua, yaitu mengasihi kembali. Artinya apa? Kalau kita sudah mengampuni, kita nggak ingat-ingat lagi kesalahannya. Kayak yang tadi, misalnya adiknya mau udah pinjem mainannya, udah rusakin, terus udah minta maaf. Terus adiknya mau pinjem lagi mainannya. Kita nggak, kalau kita sudah bilang, it's okay, I forgive you, kita nggak bilang gini lagi, oh mau pinjem mainan ya? Awas ya, nggak boleh dirusakin lagi. Atau kita bilang gini, nggak boleh, kapan hari adik pinjem mainannya dirusakin. Kalau kita bilang kita sudah mengampuni, kita bersikap ramah kembali, bersikap baik kembali, dan mengasihi kembali. Kita tidak ingat-ingat lagi kesalahan-kesalahan yang dilakukan sama adik kita itu. Atau bahkan mungkin orang dewasa, papa mama juga bisa loh buat salah. Mungkin kita nggak salah, yang salah adik, tapi papa mama nggak tahu, kita deh yang dimarahin. Waktu itu kita juga lakukan hal yang sama ya, yaitu mengampuni dan mengasihi kembali. Oke, firman Tuhan bilang begini, kita baca Alkitab sama-sama ya. Kalau kalian bawa Alkitab, buka di kitab Roma 12 ayat yang ke-18. Roma 12 ayat yang ke-18. Bunyinya begini, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ya, firman Tuhan bilang sedapat-dapatnya kalau itu bergantung padamu, artinya apa? Kamu dan Kak Pau-Pau, kita semua ayo berjuang supaya hidup dalam damai. Katanya lagi tadi ya, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Katakan, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Firman Tuhan bilang kita hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Artinya siapapun yang buat salah sama kita, kita mau mengampuni mereka. Baik itu adik, kakak, papa, mama, atau siapapun yang membuat kesalahan kepada kita. Kakak, kalau misalnya dikatakan semua orang, kita ingat ya, berarti Tuhan Yesus akan menolong kita. Kakak punya ilustrasi. Misalnya begini, ini hatinya kita ya. Kan orang lain itu bisa aja buat kesalahan sama kita, bener ya? Ada
temen yang nggak sengaja atau sengaja waktu marah tiba-tiba ejekin kita. Bikin hati kita kesel. Atau apalagi ya contohnya, kita udah pinjemin mainan, tapi waktu kita mau pinjem mainannya adik nggak kasih. Kok aku udah baik, kok dia masih melakukan yang sebaliknya ya? Kok aku udah baik, dia nggak baik sama aku. Kesel rasanya. Atau ada papa mama marah, ya kadangkala bisa jadi gitu ya. Aduh, hati kita kayaknya kesel gitu. Apapun yang buat hati kita itu nggak enak, jadi kesel gitu ya, itu kayak gini rasanya. Nah, tapi yang kita bisa lakukan adalah kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan, kita lipat tangan, kita bilang sama Tuhan gini, Tuhan Yesus, barusan adik bikin aku marah. Tuhan Yesus, barusan mama marahin aku, padahal aku nggak salah. Tuhan Yesus, tolong aku ya, aku mau mengampuni mereka. Waktu kita datang sama Tuhan, Tuhan akan menolong kita mengampuni. Sehingga hati kita menjadi baru kembali. Ya, seperti ini. Mau mengampuni? Jangan biarkan ada kemarahan, kebencian, atau kekecewaan ada di hati kita. Sedapat-dapatnya, kalau itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Dengan cara segera berdamai dan mau mengasihi kembali. Tidak ingat-ingat lagi kesalahannya. Amin. Ayo semuanya kita mau berdoa ya. Tutup Alkitabnya. Kita mau minta Roh Kudus untuk menolong kita supaya kita bisa jadi anak yang mudah mengampuni. Ada satu lagu yang berkata, Holy Spirit, my best friend. Roh Kudus, sahabatku. Roh Kudus yang akan menolong kita. Kita datang sama Tuhan ya. Kita nyanyikan sama-sama. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus waktu di kayu salib, sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan Yesus sempat bilang begini. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa. Bapa, ampunilah kesalahan mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus kita adalah Tuhan Yesus yang suka mengampuni. Tuhan Yesus sudah mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita. Dan Tuhan Yesus akan menolong kita mengampuni orang lain. Karena itu Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menolong kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus dan kita minta Roh Kudus untuk menolong kita, maka kita bisa jadi anak yang mudah mengampuni. Masih ingat apa saja pekerjaan Roh Kudus? Apa saja karakter Roh Kudus yang bisa ada di hati kita? Ya, panjang sabar, murah hati, baik, setia, lemah lembut, menguasai diri. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Panjang sabar dan lemah lembut, murah hati, baik dan setia, kekang suci di dagingku terus, pimpin aku. Katakan lagi, panjang sabar, itulah kamu dan kakak-kakak semuanya. Panjang sabar
dan lemah lembut, murah hati, baik dan setia, kekang suci di dagingku terus. Pimpin aku, taruh tanganmu di hati, panggil dia my best friend, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Kalian bisa berdoa sendiri, Kak Popo kasih waktu. Kalian bisa berdoa kalau ada orang-orang yang perlu kalian ampuni hari ini. Kalian bisa bilang, Tuhan Yesus, aku sedih. Tuhan Yesus, aku marah. Kalian bisa sebutkan, karena adik begini, karena papa begini. Tapi jangan lupa, setelah kalian cerita apa yang membuat kalian kesal dan marah, kalian bilang sama Tuhan, tapi Tuhan Yesus, aku mau mengampuni mereka. Aku mau mengampuni adik, aku mau mengampuni kakak, aku mau mengampuni papa mama, siapapun yang pernah buat salah. Dan setelah itu kalian tidak ingat-ingat lagi. Kakak hitung sampai 3 ya. Kakak akan berdoa buat kalian. Kalian berdoa sendiri kepada Tuhan. Siap? 1, 2, 3. Tuhan dengar doa kami. Tuhan dengar doa setiap kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anak-anak Super Trooper yang mengasihi Tuhan Yesus, yang mau punya hati yang mudah mengampuni. Saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa bukan hanya hari ini, tapi sampai besok-besok, sampai nanti kembali lagi ke sekolah, sampai besar nanti. Setiap anak-anak Super Trooper selalu punya hati yang mudah mengampuni dan tidak lagi mengingat-ingat kesalahan orang lain. Mereka mau menjadi anak yang suka berdamai, segera berdamai, dan mau mengasihi kembali orang-orang yang sudah berbuat salah di hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik Super Trooper, angkatlah kedua tanganmu seperti ini untuk menerima doa berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan mencurahkan berkat-Nya atas setiap kalian. Bapa di surga yang penuh dengan kasih, mengasihi-Mu dan menerimamu, Engkau begitu berharga di mata Tuhan. Terimalah kasih Tuhan Yesus yang selalu menyertai-Mu dan melindungi-Mu. Terimalah persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang akan menolong-Mu. Kalau kamu nggak bisa, setiap waktu kamu bisa datang di dalam doa, Roh Kudus akan mengurapi dan menolongmu melakukan firman Tuhan. Terimalah semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, senang sekali kita ketemu lagi ya. Kita pasti akan membuat aktivitas hari ini. Iya, ini yang ditunggu-tunggu kan? Oke, kita akan bikin aktivitas sama-sama ya. Hari ini Kak Monik akan ajak adik-adik semua membuat, wow, apa itu Kak? Ini gambar orang memeluk ya. Oke, caranya
sebelum kita memulai pasti kita perlu siapin dulu alat-alatnya ya. Yang pertama kita perlukan adalah pastinya kita perlu kertas. Boleh pakai kertas putih, boleh juga pakai kertas berwarna seperti ini. Ya. Lalu kita juga memerlukan apa ini? Alat bantu seperti biasanya ya. Alat bantu untuk kita membuat lingkaran. Kak Monik di sini pakai tempat sambal. It's okay, kalian mau pakai tempat botol, tutup botol, apapun juga boleh ya. Lalu kita nanti juga memerlukan lem atau kalau nggak punya pakai double tip juga boleh. Lalu gunting, iya kita perlu gunting. Dan tidak kalah pentingnya kita juga perlu spidol. Kamu di sini mau pakai spidol supaya nanti nulisnya lebih jelas ya. Lalu kalau adik-adik pakai kertas yang warna putih, bisa juga disiapin pensil warna atau crayon atau spidol. Oke, sudah? Udah siap semuanya? Ya, oke kita mulai ya. Yang pertama, Kak Moni di sini pakai kertas putih dulu. Kertas putih kita siapkan tangan kita masing-masing. Ini seperti ini ya, untuk kita membuat pattern tangan. Letakkan di kertas, lalu kita mulai gambar. Kak Moni pakai bolpen aja ya. Mulai gambar seperti ini. Oke. Sudah. Iya. Lalu kita enggak perlu yang tangan ini, susah Kak. It's okay. Adik-adik bisa lipat. Jadi 2. Seperti ini. Ini nanti sudah jadi tangan kanan dan tangan kiri. Ya, sudah. Kita singkirkan dulu ya, nanti aja gunting-guntingnya. Kita mau gambar-gambar dulu. Lalu ambil kertas lagi. Adik-adik mulai buat apa ini? Wajahnya. Pakai alat bantu. Ya, kalau misalnya, Kak, aku nggak mau pakai lingkaran, mau pakai yang lain. It's okay, nggak apa-apa. Mau pakai apapun juga boleh. Kak Monik akan bikin lingkaran ya. Bikin yang gampang aja. Seperti ini. Ya, sudah. Lalu kita apakan? Kita gunting. Ingat, kalau pakai gunting, pelan-pelan ya. Kalau nggak bisa, minta bantuan papa mama, Mbak Sus. Ya, digunting, ngikutin pattern tangannya kalian. Pelan-pelan, nggak usah keburu-buru. Nah, gunting terus. Mau pakai tangannya siapapun juga boleh. Nggak harus tangannya adik-adik. Aku nggak mau nanti kecoret Kak. Ya nggak apa-apa. Bisa pakai tangannya orang lain. Udah jadi ya, hampir jadi nih. Jarinya. Oke, kita potong ya. Sudah jadi 2 kanan dan kiri ya. Lalu kalau sudah kotorannya dibuang di tempat sampah ya, nggak boleh berserakan, nanti kotor semuanya. Lalu kita potong wajahnya ini, bentuk wajahnya bulat. Kita potong ya. Guntingnya yang rapi, nggak usah
keburu-buru. Nah, nih. Sudah jadi lingkaran. Lalu kita akan bikin nanti untuk menuliskan big message-nya. Kita ambil satu kertas lagi, ya. Jadi kita akan ambil, kalau Kak Monik kali ini akan pakai kertas warna supaya bisa kelihatan ya. Kak Monik mau ambil warna red, merah. Ya, lalu kita akan lipat kertas ini menjadi 4. Ya, lihat ini sudah 2. Lipat jadi 2. Atau dilipatnya 2 kali. Ya, sama panjang, sama sisi seperti ini. Sudah. Lalu kita lipat sekali lagi. Oke. Kalau sudah, kita mulai apa? Nempel. Kita mulai tempelkan tangan kita. Ya, seperti ini. Ada mana ini? Nah, ini ya. Kita akan kasih lem. Atau double tip juga boleh. Kita tempelkan ya. Kita bikin hug. Bikin orang yang lagi peluk. Seperti ini, boleh dilipat sedikit ya, seperti Kak Monik supaya lebih kelihatan orang meluk. Ya, sisi sebelahnya juga kita beri lem. Lalu kita tempelkan. Dilipat sedikit. Kita akan tempelkan apa ini yang lingkaran tadi? Bikin apa? Ya, wajahnya ya. Kita akan tempel kasih lem sedikit di bawah sini. Tempelkan di tengah. Wah, sudah berbentuk ya. Kalau sudah jadi seperti ini, wow, tinggal beri wajahnya, boleh dikasih smile atau gambar heart atau apa, boleh ya, yang menunjukkan ekspresinya kalian waktu menonton Eagle Kids online juga boleh ya. Bisa digambarkan di sini. Kak Monik mau kasih smile, Kak Monik akan beri smile ya. Nih Kak Monik mau beri smile, 2 matanya and big mouth. Ya, smile sudah jadi. Lalu kita akan tuliskan big message kita hari ini di sini. Wah, di tangannya, di lengannya. Oke, kita mau tuliskan sama-sama ya. Masih ingat nggak big message-nya apa hari ini? Tadi yang gini-gini? Iya, I forgive you. Ya, I forgive you. Kita sama-sama tulis ya. Ikutin Kak Monik. Yang belum bisa nulis is okay. Minta bantuan papa mama ya. For I forgive you. Wah, sudah jadi. Ingat ya, kita mau selalu memaafkan orang lain dan gak ingat-ingat lagi apa yang dilakukan orang lain kepada kita. Ingat, I forgive you. Sekali lagi, I forgive you.
Sekali lagi yang lebih semangat lagi. I forgive you. See you. Aku telah mendengar cerita tentang kamu, Richard. Bagaimana kamu juga mau mengampuni teman kamu, Rainer. Kamu punya hati yang baik. Terima kasih tuanku. Semua juga karena kebaikan Raja pada kami. Iya Tuanku Raja, hamba sangat senang sekali karena hamba sudah Dia ampuni. Dan sampai sekarang kita masih berteman loh. Aku sangat bangga pada kalian semua. Adik-adik di rumah, ingat selalu ya bahwa Tuhan telah mengampuni dosa kita. Maka kita pun juga bisa mengampuni orang lain yang berbuat kesalahan kepada kita. Katakan, I Forgive you. Sekali lagi, I forgive you.